Halo Leo, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu untuk bulan Maret 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Untuk lebih lengkap, disclaimer video ini boleh dicek di deskripsi di bawah video ini ya, supaya kita langsung aja. Untuk Leo ada di Empress, Ten of Cups, Nine of Pentacles, Justice, Three of Wands, Nine of Swords, Temperance, King of Wands, King of Swords, dan juga The Magician. The Magician ini outputnya, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Strength, ini kartu kamu Leo, Death and Rebirth, ada ending, dan juga ada the beginning. Nah, ada hubungan yang udah berakhir, dan mungkin kamu sekarang lagi ngejalanin kehidupan baru atau lembaran baru. Tergantung ya, apakah kamu sudah siap memulai hubungan yang baru dengan seseorang yang baru atau belum. Kita lihat lewat bacaan ini. Ada The Empress, ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan masalah anak atau dealing dengan situasi di dalam rumah tangga di mana kamu dan pasangan kamu mengharapkan adanya kehadiran seorang anak. Ada Ten of Cups, ini seperti kerinduan terhadap kehadiran anak, atau bisa jadi kamu rindu terhadap anak kamu. Ya, karena di sini untuk beberapa di antara kamu ada yang hubungannya udah berakhir, udah separate, udah berpisah ya, udah cerai. Ada Justice nih di sini, dealing dengan pengadilan, perceraian, dan kamu mungkin sekarang sedang menunggu waktu, kepastian. Tahu ini apa yang kamu tunggu di sini? Apakah bisa ketemu dengan anak-anak, atau bisa jadi kamu sedang menantikan waktu yang tepat untuk menuntaskan urusan-urusan perceraian dengan pasangan kamu. Ya, kalau ini bukan perceraian, ini bisa jadi adalah pernikahan. Ada seperti bentuk pernikahan yang ingin diwujudkan. Ya, penantian ini kalau nggak pernikahan, ini bisa perceraian. The Nine of Pentacles. Ini untuk situasi kamu. Saya ngelihat secara finansial kamu oke, aman-aman aja. Kamu ngerasa happy, bisa menikmati hidup kamu ya. Dan Justice, dealing dengan dokumen-dokumen. Kalau saya ngelihat ini perceraian, sehubungan ini adalah bacaan asmara, ada sesuatu hal yang kamu nantikan, seseorang mungkin, kamu mungkin LDR-an dengan pasangan kamu, ada Nine of Swords. Untuk the near future-nya, kamu mungkin tiba-tiba bakalan ngerasa mungkin kesepian, sedih, teringat dengan anak-anak kamu, teringat dengan masa lalu kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kok bisa ya pada akhirnya kita berpisah, padahal kita udah jalan hingga puluhan tahun, beberapa tahun, bahkan punya anak, tapi akhirnya kita berpisah. Kok jadi begini endingnya hidupku ya? Ada beberapa di antara kamu mungkin untuk Nine of Swords ini mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa ya setega itu dia ninggalin aku? Setega itu dia mengkhianati aku, mempermainkan aku, ngebohongin aku, ya macam-macam nih. Ya terus muter-muter seperti skenario. Jadi sampai-sampai hal ini bisa membuat kamu gak bisa tidur. Oke, untuk Temperance. Oke, kamu berusaha untuk ngebalance energi kamu. Oh enggak nih, ini enggak baik. Aku kalau kayak gini terus tiap malam gak bisa tidur, lama-lama kepala aku bisa pecah. Aku bisa makin hancur, bisa-bisa aku makin remuk nanti. Makin down nanti aku nggak mau seperti ini terjadi. Aku harus bangkit. Nah, di sini kamu berusaha untuk memperoleh keseimbangan emosi, mental, pikiran kembali. Dengan cara apa? Ya mungkin kamu menenangkan hati dan pikiran. Ya ada justice, balance juga nih ya, temperance.
kamu mungkin mendekatkan diri dengan Tuhan atau mungkin melakukan beberapa aktivitas yang mindfulness, meditasi misalnya. King of Wands, ya ini adalah energi yang mempengaruhi kamu. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo, ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang terdekat kamu ya, atau lingkungan di mana kamu berada. Ini sosok leader, pemimpin. Dia ini suka dengan tantangan. Kadang dia terlihat arogan, seperti sombong, tapi sebenarnya enggak. Kamu mungkin dealing dengan energi ini, atau bisa jadi ini adalah cerminannya kamu. Jadi biasanya energi itu akan menarik energi yang sama ya. Jadi bisa jadi ini adalah kamu, atau ini bisa jadi adalah pasangan kamu. Dia ini suka dengan tantangan. Dan orang-orang di sekitar dia mengharapkan dia menjadi contoh yang baik. Leader, contoh pemimpin yang baik yang patut untuk dicontoh. Ada King of Swords. Ya, ini untuk hopes and fear kamu. Sepertinya kamu takut, khawatir untuk melakukan tindakan atau keputusan yang salah. Kayaknya kamu takut mengambil keputusan yang salah ini. Makanya kamu sekarang mungkin lebih banyak mengobservasi, menimbang-nimbang, atau kamu sekarang lagi mencari pencerahan ya dari orang-orang terdekat kamu, keluarga misalnya. Apakah keputusanku ini udah tepat ya? Aku ninggalin dia, aku berpisah dengan si dia. Gitu. Dan kamu mungkin di satu sisi melihat situasi. Apakah situasi akan kondusif? Apakah nanti si dianya berubah hati dan pikirannya? Ya, oke. Untuk the magician-nya, smart. Ini energi yang cerdik, smart. Dia akan menggunakan waktunya dengan baik untuk berkarya. Saya merasa ini adalah energinya kamu nih. Ya. Ada bentuk komunikasi ataupun komunikasi kayaknya penting nih di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Komunikasi. Kalau komunikasi dijalin dengan baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau komunikasinya buruk, ini bisa semakin buruk. Dan sepertinya di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan, seperti kudu harus ada nih seseorang, orang ketiga yang menjembatani. Butuh orang ketiga untuk menjembatani. Harus ada orang ketiga nih yang menengahi atau menghubungkan apa maksudnya si dia, apa maksudnya kamu, apa maunya si dia, apa maunya kamu mengenai hubungan kalian. Kalau misalnya kamu udah berumah tangga nih, mungkin melibatkan anak-anak ya. Untuk urusan-urusan anak kan kadang kalau langsung berkomunikasi dengan kedua belah pihak di sini bisa jadi nggak cocok. Karena memang basicnya berpisah juga karena nggak cocok ya kan. Jadi harus ada orang ketiga kayaknya yang menyampaikan. Oke, untuk the Empress saya klarifikasikan ya. Ya, the Empress, Ace of Swords ya, komunikasi. Komunikasi itu sangat mempengaruhi kelancaran maksud satu sama lain antara kamu dengan sosok si dia di sini. Sosok si dia ini bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi ini calonnya kamu, atau bisa jadi mantan kamu ya. Ini bisa cocok untuk semua kamu yang baik yang single ataupun yang punya pasangan, disesuaikan aja. Untuk Ten of Cups-nya, ya, Ten of Swords ya, nggak bisa leluasa lagi ya. Kalau punya anak, nggak bisa leluasa lagi terkoneksi dengan anak. Seperti kehilangan kontak, lost contact. Ada kerinduan di sini, rindu. Bisa jadi rindu atau lost contact ini terhadap seseorang yang udah berakhir hubungannya dengan kamu. Kamu mungkin nggak menduga
bahwa hubungan kamu dengan si dia bakalan berakhir. Dan Ten of Swords menunjukkan ini kesedihan, seperti sedih nih, mourning, kalau bahasa Inggrisnya mourning, berduka, semacam berduka atas hilangnya kontak dengan seseorang. Oke, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles. Oke. Ya, kamu berusaha untuk memfokuskan perhatian kamu sekarang ke karir, usaha, ataupun kemajuan ini kamu, finansial kamu. Oke, untuk justice. Untuk justice-nya. Oke, ada Seven of Cups. Seperti ada bayangan, masih ada harapan-harapan, keinginan itu untuk bersama. Ya, untuk kami yang udah berpisah, seandainya kalau kita itu masih bisa bersama, seandainya kemarin aku nggak ngomong seperti ini, atau seandainya nggak terjadi seperti ini, mungkin kita nggak akan berakhir seperti ini. Jadi di sini berandai-andai, ngebayang-bayangin, berfantasi, ilusi itu ada muncul di sini ya. Oke, untuk Three of Wands-nya, Ten of Wands, iya, menjadi beban memang. Kalau kita udah ngejalin hubungan, udah berusaha membangun hubungan itu sehat selama ini ya, udah punya anak misalnya, mulai dari nol, terakhir berakhir gitu aja. Hanya karena persoalan komunikasi prinsip yang nggak sama, atau mungkin karena ada ini ya, ketidakpuasan di dalam hubungan. Karena sini saya ngeliat juga ada semacam ketidakpuasan salah satu, kedua belah pihak bisa juga, dan ini menjadi beban buat kamu karena ada ini bakalan tetap terhubung terus walaupun udah berpisah. Karena ada simbol cups nih, terkhusus untuk kamu yang udah punya anak ya kan. Bakalan tetap terhubung dia, dan ini menjadi beban yang sangat berat kamu rasa. Cuman dia mau nggak mau ya harus dijalani. Ya, beberapa di antara kamu ada yang berniat untuk menikah. Ya, udah pengen cepet-cepet nikah. Udah ada di sini fantasi, udah ngebayangin, aduh nikah nanti gimana rasanya gitu ya kan. Tapi penantian itu sangat melelahkan. Sepertinya melelahkan penantian itu sama kamu. Oke. Untuk Nine of Swords-nya, ada Page of Pentacles ya. Saya ngerasa ini semua kamu jadikan sebagai perjalanan. Sebagai pelajaran, perjalanan. Ya, kamu jadikan hal-hal yang menyakiti kamu sebagai pelajaran. Ini bagus ya, pelajaran hidup. Kalau orang ini sepahit apapun perjalanan hidupnya, kalau dia menjadikan itu sebagai pelajaran, lessons, dan dia mau memperbaiki hidupnya dari kesalahan-kesalahan yang ada, itu bagus. Berarti ini orang tipenya dia mau upgrade, selalu memperbaiki hidupnya gitu ya kan. Bagus ini Page of Pentacles. Kamu jadikan ini sebagai pelajaran yang berharga. Oke, untuk Temperance. Untuk Temperance-nya ada Ace of Wands ya. Ketika emosi kamu balance, pikiran kamu balance, kamu sejenak nggak mikirin itu tuh, sosok si dia yang udah menyakiti hati kamu dipenuhi dengan ide-ide yang kreatif. Semangat loh. Passion kamu kembali di sini. Tahu sendiri kan Leo gimana? Suka on the spot. The Eye of the God, the Chariot of God. Lion, the Chariot of God.
matanya Tuhan, kan itu kan simbolnya mata Tuhan itu adalah the lion, matahari. Jadi dia ini bakalan menghadirkan ide-ide yang cemerlang buat kamu. Kamu punya passion, kamu semangat itu kembali muncul lagi di sini. Ketika kamu balance. Oke, untuk King of Wands. Untuk King of Wands-nya, ya kayaknya kamu memang kudu harus bersabar deh dengan keadaan yang kamu alami sekarang. Kalaupun kamu ya sudah berpisah dengan sosok si dia, ada beban yang dipikul, dimana tanggung jawab terhadap anak-anak ya menjadi urusan kamu juga tetap, atau mungkin untuk kamu yang berencana untuk menikah ya, menjadi beban buat kamu di dalam menantikan sesuatu yang belum pasti ini kapan nikahnya gitu ya. Kudu harus bersabar karena di sini The Empress menunjukkan ada sesuatu yang berharga yang akan didapatkan. Di balik semua ini ada sesuatu yang baik yang akan kamu dapatkan. Ya bisa jadi orang baru atau kehidupan baru yang akan kamu jalani mungkin akan lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya ketemu dengan orang baru yang lebih baik. Oke, untuk King of Swords-nya, King of Swords ya. Nah, itu Pentacles ya. Kamu lagi nggak pengen, kalau saya ngelihat ini ya, kalaupun misalnya ada kesempatan-kesempatan bagi kamu untuk kenalan dengan orang baru, secara emosional kamu belum ready. Kamu belum pengen memulai hubungan baru dengan seseorang yang baru. Belum. Kamu mungkin pengen menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Oke. The Magician. Untuk The Magician-nya, Three of Wands. Wow. Oke. Di sini saya ngelihat sepertinya sesuatu hal yang membebani kamu ini, kamu akan berusaha mencari alternatif, cara lain bagaimana supaya di dalam kamu memikul beban atau di dalam kamu menantikan sesuatu yang berharga di sini, mungkin kamu akan mencari cara alternatif supaya beban yang kamu pikul ini enggak terlalu berat, atau kamu enggak ngerasa jenuh, kamu akan lebih banyak berkarya mungkin ya, karena di sini ada The Magician ini, sosok yang suka berkreasi, berkarya, supaya nggak ngerasa terbebani, apalagi untuk kamu yang menantikan pernikahan. Kamu udah pengen menikah, menantikan seseorang, supaya nggak kerasa dia waktunya itu membebani, bosan gitu ya. Isi hari-hari kamu dengan kegiatan-kegiatannya. Di sini saya melihat kamu akan mengisi hari-hari kamu dengan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kreatif. Oke, untuk the top-nya ada Two of Swords dan juga Five of Wands ya, ada konflik antara kamu dengan seseorang, mantan pasangan kamu, atau mungkin dengan ya pasangan kamu ini yang kamu harapkan menikah dengan si dia. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Asmara Leo ya. Expression, cause, effect. Oke, yang pertama, you are ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love. Ya, di sini nih, ready, the magician. Sepertinya kamu siap untuk mengekspresikan atau memanifestasikan apa yang udah kamu pelajari. Ini kan di sini tadi kamu udah banyak mendapatkan pelajaran dari pengalaman-pengalaman kamu,
hubungan kamu dengan orang lama, dan kamu pada akhirnya di sini siap untuk mengekspresikan atau memanifestasikan apa yang kamu udah pelajari itu dan mentransformasikannya. Mungkin kamu akan berbagi cerita, pengalaman terhadap orang-orang di sekitar kamu. Dengan pengalaman-pengalaman ini akan membantu orang lain supaya orang lain tidak mengalami pengalaman yang sama. Oke, cause effect, you are aware, atau mungkin ya bisa jadi dengan hubungan baru ke depannya, kamu tidak akan dealing lagi dengan energi atau kasus yang sama seperti yang kamu alami sebelum-sebelumnya. Lebih mengekspresikannya dalam bentuk cinta. Cause and effect. You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results. Ya, ada cause and effect. Ya, memang segala hidup, di setiap segi kehidupan kita itu ada sebab akibat, ya kan? Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results. Ya, kamu menyadari bahwa bentuk arti cinta itu di pikiran kamu itu seperti apa? Apa itu cinta? Mungkin definisi cinta kamu ketika kamu menjalani hubungan dengan masa lalu kamu berbeda. Mungkin akan berbeda dengan definisi cinta yang kamu lihat sekarang. Dan perbedaan perspektif itu tadi, definisi cinta di masa lalu dengan sekarang, tentu akan menghadirkan kehidupan yang baru, yang mungkin fondasinya akan lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Oke, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.